Nah, saya ingin melanjutkan apa yang minggu lalu sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, saya akan teruskan pada bagian kedua. Ketika saudara punya healthy self-image, kalau engkau bisa melihat dirimu sendiri sebagai suatu pribadi dengan cara melihat yang sehat, seperti Allah melihat, barulah kita ini punya kesanggupan melihat yang ke depan, melihat orang lain, melihat hari depan kita juga dengan sehat. Orang yang tidak punya healthy self-image, tidak mungkin dia bisa menatap hari depannya dengan sehat seperti yang Tuhan katakan. Saya beri contoh begini, saudara. Ini contoh paling sederhana sekali. Misalnya satu hari, Anda ini sedang batuk, ya. Ketika Anda batuk, lalu kemudian karena saking kerasnya itu batuk, mungkin ada bagian di tenggorokan Anda yang luka karena itu. Lalu ketika Anda meludah, Anda nampak darah. Sebetulnya itu hal yang nggak terlalu mengerikan lah. Itu karena batuk biasa, terlalu luka terlalu banyak mungkin, atau sudah lama nggak diobati, lalu keluar darah sedikit sekali. Anda pergi ke seorang dokter, yang kebetulan dulu lulusnya juga nyontek temannya, lalu segala macam lah. Pokoknya jarang kuliah, dan pokoknya begitulah. Akhirnya lulus juga karena bejo kata orang, ya, lalu lulus juga. Anda berobat, lalu dia berkata, "Bapak, maaf saya harus berkata, ini ada kanker paru-paru. 3/4 dari paru-paru Bapak sudah tidak ada. Memang darah keluar sedikit, tapi itu kualiti darahnya itu mengerikan." Begitu Anda dengar seperti itu, saya mau tanya, saudara bisa bermimpi nggak akan hari depanmu? Ayo. Oh, aku akan membesarkan bisnisku. Mikir gitu gak? Yang belum kawin, aku akan cari jodoh. Gak bakal, saudara. Yang kau pikirkan apa? Kapling di Bergota itu berapa sekarang harganya? Peti mati yang paling murah itu berapa ya? Anda mulai hitung kan, yang Anda hitung adalah akhir dari hidupmu. Kalau kita melihat diri kita sudah tidak ada gunanya lagi, saudara tidak bisa menatap hari depan seperti yang Tuhan inginkan. Betul nggak, saudara? Kalau setan bisa meyakinkan saudara bahwa engkau ini lousy, engkau ini brengsek, tidak ada gunanya, engkau useless, engkau tidak mungkin dipakai Tuhan, engkau bukan orang yang punya potongan orang berhasil. Dengar baik-baik, saudara. Kalau engkau bisa diyakinkan seperti itu, engkau tidak pernah bisa berani dan tidak akan pernah mau melihat akan hari depan saudara. Oleh karena itu betapa pentingnya orang Kristen memasukkan firman dalam pikiran kita, dalam benak kita sedemikian rupa sampai menguasai akan pikiran dan hati kita. Lalu kemudian seperti yang Tuhan lihat siapa kita, akan kita katakan, ya inilah aku dalam pandangan Tuhan. Amen. Nah, kalau itu berhasil, Anda sudah menang 50%. Nah, saya berikan sisanya sekarang. Kalau Anda sudah sehat, melihat dirimu secara sehat, engkau akan bisa menatap hari depanmu juga dengan sehat juga. Buka bersama dengan saya Amsal pasal yang ke-14. Lihat pada ayat yang ke-8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh apa? Kebodohannya. The Living Bible menerjemahkan dengan kalimat yang bagus sekali. A wise man looks ahead. Orang yang cerdik, orang yang bijaksana itu memandang ke depan. Looks ahead. Dia melihat, dia mendongakkan kepalanya, dia melihat ke depan. Dia tahu kemana dia pergi. Dengan kata lain, dia tahu tujuan hidupnya mau kemana. Orang yang bijaksana, a wise man looks ahead. Dia melihat ke depan. Tidak pernah dia biarkan dirinya terjebak pada masa lalunya. Tapi Alkitab berkata, a wise man looks ahead. Dia menatap ke depan dan tidak dibiarkan masa lalunya membelenggu dirinya. Dengan kata lain sebetulnya, dengarkan baik-baik saudara. Kalau kita sudah bisa begitu sehat melihat diri kita, maka hal berikutnya yang pasti terjadi adalah Anda dan saya akan punya vision akan hari depan kita. Karena kita mulai menatap ke depan dan tidak meratapi akan masa lalu kita. Orang yang punya broken self-image, dia selalu meratapi akan masa lalunya.
dia terjebak dalam kungkungan masa lalunya. Tapi orang yang punya healthy self-image, dia akan melihat dirinya sebagai pribadi yang sehat, seperti Allah melihat, maka dia akan jadi orang yang bijaksana, dan dia akan selalu menatap ke depan, dan tidak terkurung pada belenggu masa lalunya. A wise man looks ahead. Orang yang bijaksana, dia akan menatap ke depan. Nah, menatap ke depan itu banyak sekali. Nah, ada banyak orang yang berkata, oh aku ingin begini, aku ingin jadi suami yang baik, gitu. Istri yang baik. Apalagi, sebagian besar ingin jadi pengusaha. Belum ada yang jadi pegawai negeri, belum ada. Sebagian besar nulisnya ingin jadi pengusaha. Ada yang ingin jadi apa lagi ya saya bilang? Manajer. Perusahaannya orang lain. Kalau bangkrut, lompat ke perusahaan lain. Tapi ada yang berkata pengusaha. Nah, saya berkata bagus sekali. Tapi ada satu yang kurang saya perhatikan. Karena visi itu masih kabur. Masih umum. Coba suami yang baik itu gimana sih? Suami dari berapa anak? 12, 15? Kata baik itu begitu bias sekali, kabur. Seorang hamba Tuhan berkata begini, nothing become dynamic until it become specific. Tidak ada hal yang bisa dinamis sekali sampai itu sangat spesifik dalam hidupnya. Sampai itu tajam, terfokus, terarah. Kalau masih berupa suami baik, istri baik, sana tidak baik, sini tetap baik. Nah, itu terlalu umum, saudara. Tidak ada dinamikanya. Tapi begitu spesifik, Anda bisa berkata, ini yang aku mau tuju. Itu dinamikanya luar biasa, dinamis sekali. Dan hasilnya ledakan yang luar biasa. Dan itu dibutuhkan oleh setiap kita. Belajar jadi orang yang suka bermimpi akan hari depan itu baik sekali, saudara. Karena itu sangat spesifik sekali. Dan Anda dan saya perlu itu. Perlu ada orang tanya, apa impianmu? Suami yang baik. Jadi mau apa sekarang? Cari istri dulu. Terus ngapain? Kawin. Terus ngapain lagi? Jadi suami yang baik. Kamu kasih makan apa? Belum kepikir katanya. Itu kurang baik, saudara. Saya mau ulang statementnya bagus sekali. Nothing become dynamic until it becomes specific. Tidak ada yang akan dinamis sampai jadi spesifik dalam kehidupan kita. Saya berdoa kalau Anda sudah punya impian yang baik, Anda kejar terus Tuhan dan Anda kejar terus impian itu. Sampai tiba-tiba matamu secara rohani melihat sesuatu yang spesifik, kau berkata, ini yang aku mau. Saya berdoa semua kita memiliki impian yang besar dari Tuhan. Amen. Nah sekarang mari kita lihat Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bila tidak ada wahyu menjadi apa? Liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, where there is no vision, di mana tidak ada visi, the people perish. Maka umat Tuhan itu akan binasa. Nah, kata wahyu di sini sebetulnya terjemahan hurufiahnya adalah prophetic vision. Visi yang nubuatan, visi yang profetis, visi yang melihat ke depan secara ilahi, bukan secara angan-angan manusia. Nah, kita berkata, where there is no vision, kalau tidak ada visi, maka umat Tuhan itu akan binasa. Maka umatnya akan tercerai-berai, akan liar. Kenapa? Nggak ada fokusnya. Kalau kita lari, saudara, kita bergerak, dan kita berkata, ke titik A misalnya, semua bergerak ke arah yang sama, tidak akan liar. Begitu nggak ada instruksi ke A, boleh kemana saja, liar, saudara. Nah, kita berkata, where there is no vision, the people perish. Yang membuat kita akhirnya berantakan di tengah jalan. Karena dalam hidup kita nggak punya visi. Satu di antaranya karena kita melihat diri kita sebagai pribadi yang tidak berguna.
dan tidak bisa melihat sebagaimana yang Tuhan lihat. Orang yang punya impian itu merupakan blessing tersendiri. Saya ingat beberapa minggu yang lalu ketika Men Hiki datang ke Semarang, Pak Ardian jemput di Jakarta, saya jemput di airport di Semarang. Dan pada waktu jemput di airport di Semarang, saya kenalan dengan dia, kita ngobrol sebentar. Dia rupanya baru dari gereja City Harvest, tempat pendeta Konghi. Lalu kemudian dia sempat ngomong begini. Saya berkata, wow, itu gereja luar biasa. Saya berkata, oh ya. Dan pendetanya, dia berkata, dia punya ambisi yang ilahi. Sangat ambisius sekali. Dan saya berkata, ya. Saya berkata, itu merupakan berkat. Karena ada banyak orang yang tidak punya ambisi apa-apa. Tidak punya keinginan apa-apa. Tidak punya visi apa-apa. Hidup seperti sebatang atau selembar daun yang ditiup kemanapun angin pergi, akhirnya berujung di tempat sampah. Tidak jelas mau kemana, saudara. Dan saya berkata, tidak semua orang punya anugerah seperti itu. Tidak semua orang punya visi, punya arah hidup, punya keinginan sekuat itu. Itu pun merupakan anugerah. Dan kemudian saya masih ingat Men Hiki berkata, ya. Dan ambisi ilahi seperti itu merupakan bahasa iman, dia berkata. Dan itu juga merupakan bahasanya Roh Kudus. Amen, saudara. Saya diberkati sekali, dia berkata. Orang kalau punya ambisi ilahi yang suci, yang ke depan aku mau seperti itu. Dan aku yakin dengan ini nama Tuhan dimuliakan. Itu ternyata bahasa iman. Dan itu ternyata bahasanya Roh Kudus. Orang yang bijaksana, a wise man looks ahead. Dia menatap ke depan. Tidak mau terbelenggu dengan kungkungan masa lalunya. Tapi dia menatap ke depan. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Dan itu spesifik sekali. Lihat, saya mau berikan beberapa contoh. Ini luar biasa. Coba buka 1 Tawarikh pasal yang keempat. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10 kita berkata, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nama Yabes artinya sorrow, man of sorrow. Orang yang penuh penderitaan atau penderitaan, namanya sendiri nggak enak, penderitaan. Waktu dia lahir, ibunya menderita sekali. Dan akhirnya diberi nama Yabes. Kemanapun dia pergi, orang berkata, penderitaan, 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 penderitaan. Nah, di Alkitab, saudara, di Alkitab, itu sebetulnya nama itu bukan asal nama. Itu mewakili keberadaan orang itu, mewakili akan karakternya, atau menunjuk kepada keadaannya ketika dia dilahirkan. Atau situasi orang tuanya pada waktu itu. Di Indonesia juga sama toh. Ada anak dikasih nama Merdekawati. Lahirnya 17 Agustus ternyata. Karena orang tuanya merasa bersyukur. Dulu perang melawan Jepang, akhirnya merdeka. Lalu Merdekawati karena itu kasih wati, saudara. Di Alkitab itu kuat sekali. Yusuf ketika anak pertama lahir di Mesir diberi nama siapa? Manasye. Tahu arti nama Manasye? Manasye artinya I don't remember. Saya nggak ingat lagi. Tentang apa? Penderitaannya. Dia jadi raja muda di Mesir. Dia punya anak laki-laki. Kebanggaannya dia beri nama Manasye. I don't remember. Jadi ketika setan mengingatkan dia kepahitan karena saudara-saudaranya, dia tinggal panggil anaknya. I don't remember. Katanya Manasye datang. Ngapain Pak? Dipeluk, dicium. I don't remember. Manasye, Manasye, Manasye. Penting buat dia. Nangkep, saudara? Ketika saudara-saudaranya datang, nanti kita baca sebagian ayatnya. Mereka nyembah dia. Kira-kira ya muncul itu. Ini guru-guru susah hidupku. Begitu kepahitan mulai muncul, dia panggil anaknya. I don't remember. Sebenarnya dia mau teriak, aku gak ingat lagi. Ya datang anaknya kecil, Manasye datang. Dipeluk lagi, saudara. Jadi anak ini sebagai ungkapan dia berkata, aku gak ingat lagi. Amen. Makanya kalau punya anak, kasih nama yang bagus.
Kasih nama, berkati aku. Panggil, hei berkati aku. Datang anakmu. Ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah, apa saudara? Mengabulkan permintaannya itu. Dia berdoa begini, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan yang kedua dia berkata, memperluas daerahku. Nah dalam teks Ibraninya, terjemahan huruf yahnya artinya, increase my eyesight. Tambahkan akan pandangan mataku. Karena zaman dulu di desa-desa Indonesia juga sama kan, kalau ada orang mau buka tanah ya, dia sudah babati semua hutan, seluas apa tanahmu Pak? Ya seluas matanya memandang. Sebatas mata memandang itu tanah saya. Dulu orang begitu. Dalam bahasa Ibraninya, dalam teksnya dia berkata, increase my eyesight. Bukan hanya berkati aku berlimpah-limpah, tapi biarkan mataku ini bisa melihat lebih jauh lagi. Tambahi Tuhan, supaya bisa melihat lebih jauh lagi. Itu kerinduan dan doanya. Dari orang yang namanya penderitaan. Setiap dipanggil, hei penderitaan, dia datang saudara. Tiba-tiba dia sadar sesuatu. Kalau aku ketemu dengan yang menciptakan aku, ini doaku. Dia berkata, berkati aku Tuhan. Yang kedua, bukan hanya minta berkat, dia berkata, increase my eyesight. Biar engkau tambahi akan pandangan mataku seluas-luasnya. Itu vision, saudara. Orang hidup ditentukan hari depan kita oleh visi yang bisa kita cerna dalam kehidupan kita. Semakin kita bisa mencerna visi yang ilahi yang makin besar, semakin luar biasa, saudara akan dipakai Tuhan. Amen. Siapa yang ingin punya hari depan yang lebih baik dari hari ini? Saya percaya semua kita, kecuali orang yang berpikir dia segera akan mati. Saya berdoa supaya semua kita berkata, beri Tuhan sesuatu yang besar lewat hidupku, supaya namamu dimuliakan. Amen. Hidup cuma sekali, lakukan yang terbaik bagi dia. Nah, sekarang kita buka Habakuk pasal yang kedua. Lihat mulai ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Dan aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Dia menanti-nantikan Tuhan. Anda mau punya visi besar, Anda harus belajar pertama-tama menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebetulnya bukan sambil lalu saudara. Tapi Alkitab berkata begini. Write the vision and make it plain on tablets. Tulis visimu itu. Dan ukirkan itu pada satu batu, pada satu loh batu. Ukirkan itu. That he may run who reads it. Supaya dia bisa lari. Siapapun yang membaca visi itu. Orang yang bisa lihat visi, dia akan lari. Sebetulnya simpel sekali. Coba kalau matamu buta hari ini. Lari. Berani saudara? Berat kan? Tapi kalau engkau terlihat, buka matamu, enggak akan lari. Orang yang bisa lihat dengan pandangan rohani, dia akan mampu berlari menuju ke arah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itulah perintah Tuhan kepada Habakuk jelas. Ketika dia menanti-nantikan Tuhan, Allah berikan visinya, dia berkata, write the vision, tulis visinya. Ukirkan pada loh batu, supaya orang yang melihatnya, dia bisa lari. Visi membuat kita bisa berlari. Kalau Anda tidak punya visi, engkau tidak akan pernah bisa bergerak. Sebab bagaimanapun bergerak, kalau tidak tahu mesti bergerak kemana. Amen. Dan ini hal yang jelas sekali. Nah, saya mau beritahu begini. Ada banyak orang yang berkata, Pak, apakah visi itu punya pengaruh besar? Saya beritahu saudara ya. Visi itu, kalau masuk dalam hidupmu, itu akan jadi frame, jadi bingkai pada pikiran kita.
Dan bingkai pada pikiran kita itu lebih hebat dari realita. Saya mau ulang lagi. Visi itu kalau sudah masuk dalam hidup kita, itu seperti frame, seperti bingkai. Sebenarnya bukan hanya visi kok. Apapun, kalau sudah masuk dalam pikiran kita, sudah jadi bingkai. Saya beri contoh begini. Saya ketemu Steve misalnya. Ada 3 orang ngomong ke saya, betapa jahatnya orang ini. Satu kejahatannya, utang nggak pernah bayar. Misalnya, dia nggak pernah utang. Jangan pernah utang. Ngutangi dan tidak diminta kembali. Saya berkati dia, saudara. Saya beri contoh ini. Kalau itu sudah masuk ke dalam pikiran saya, sudah jadi frame, bingkai. Saya ketemu dia, mikirnya ini, mau utang nih, mau utang. Karena sudah jadi bingkai dalam pikiran saya. Nangkep. Dan ini yang susah, ini lebih hebat dari realita. Satu hari dia telepon saya, Pak, saya minta waktu ketemu pribadi. Waduh, utang nih. Ya kan? Faktanya apa? Dia datang bawain saya lemper. Dia maukan saya lemper. Tapi bingkai di pikiran saya berkata dia mau apa? Utang. Karena Anda sudah kemasukan sesuatu dalam pikiranmu. Ini yang membuat Tuhan berkata, jangan suka menghakimi. Sebab belum tentu. Nangkep. Kalau ada yang negatif masuk dalam pikiran kita, semua nanti kita akan lihat ya. Anda kalau kumpulannya salah, yang masuk di pikiranmu salah. Cara ngelihatmu semuanya salah. Ini saya beri contoh sekarang. Nah, ini pengalaman konyol. Tapi saya bersyukur Tuhan buat saya merdeka dari begitu-begitu. Sekian tahun yang lalu ketika saya baru mulai pelayanan. Saya mulai pelayanan, menikah, mulai pelayanan. Saudara tahu kami mulai dari nol sekali. Saya diundang ke Jakarta, itu masuk di kampung-kampung yang tidak ada namanya. Loh, Jakarta ada kampung Gang A, Gang B. Saking bingungnya nggak punya nama, kehabisan nama. Nama lurahnya mau dipasang nggak enak hati, jadi terus Gang A, Gang B. Kampung sempit. Kalau jalan satu orang aja gangnya. Berpapasan mesti begini. Kami masuk ke kampung-kampung di Jakarta. Anda nggak bisa expect terlalu banyak dengan itu. Mereka orang-orang sederhana. Saya khotbah di situ. Istri saya ikut dan kemana-mana saya pergi. Saya naik bus, saya naik travel, naik pesawat Pak. Belum waktu itu. Dan saya dengan sukacita kok saya nikmati itu. Saya mulai dengan hal-hal yang sederhana. Saya khotbah di kampung-kampung, masuk gitu ya. Dan kemudian saya khotbah di beberapa gereja di Jawa Tengah, lalu muter. Kira-kira 2-3 tahun setelah itu, Tuhan makin berkati ministry saya makin berkembang. Saya banyak diundang di banyak kelompok pengusaha, banyak gereja-gereja undang. Sampai saya ke luar negeri, saya memberitakan Injil di tempat-tempat itu. Jadi secara ministry makin berkembang. Berkembang. Suatu hari saya diundang di satu gereja. Dan gembalanya itu lebih senior dari saya, sudah lebih tua. Sekarang pun masih gembalakan. Dan dia tahu ministry saya berkembang. Saudara tahu pertanyaannya begini. Pak, Bapak sudah maju ya sekarang. Oh puji Tuhan. Terus dia ajukan satu pertanyaan. Yang membuat saya kaget. Tapi saya belajar. Kadang-kadang frame dalam pikiran ini lebih kuat dari realita. Dia berkata begini, tapi Bapak masih suka tetap naik bis toh, katanya. Maksudnya apa? Ya, tetap naik bis saja toh. Saya ketawa aja, saudara. Saya mau bilang apa? Jadi buat dia adalah kerohanian saya kalau saya naik bis. Lebih rohani kalau gandul truk sambil pelayanan. Itu lebih rohani. Nangkep? Pertanyaannya, masih naik bis toh? Saya lihat mobilnya, dia naik sedan tuh. Nah urusannya apa naik bis dengan tidak lagi naik bis? Urusannya apa? Saya nggak bisa ngomong di mimbar lah, saudara. Saya pernah ngomong dengan teman-teman.
Buat saya lebih ekonomis naik pesawat. Lebih irit naik pesawat buat saya ini. Nah, kok ngerti Pak? Ya mikir dewi saudara. Ini kan bukan untuk konsumsi umum. Tapi lebih irit buat saya. Betul. Lebih irit. Kok bisa lah? Ya bisa. Wong Tuhan. No. Dibeliin orang Pak tiketnya, enggak, bayar sendiri. Tapi lebih irit. Dia kan nggak ngerti. Jadi dalam mindsetnya, kerohanian sama dengan hidup susah. Jadi makin saya, oh enggak Pak, saya sekarang gandul truk. Wah, rohani. Saya nggak butuh digituin orang, saudara. Saya tahu apa yang harus saya buat sendiri, saudara. Amen. Itu lebih kuat dari realita. Apakah dengan saya gandul truk itu lebih rohani? Ternyata enggak. Tapi kalau sudah masuk di mindsetnya dia, itu lebih kuat dari realita. Seperti tadi. Kalau Anda prejudis dengan seseorang, dia maksudnya baik pun, Anda sudah berkata, ini negatif. Nangkep. Itulah kesalahan banyak orang. Itu kalau sudah mendarah daging, itu ngeri sudah. Sama dengan visi. Kalau itu sudah masuk dalam hidupmu, wih, apapun saudara, dia sikat. Dan dia tidak akan pernah takut untuk bayar harganya. Never. Ada seorang hamba Tuhan yang cerita pengalaman seorang artis pelukis. Ini orang punya sakit rematik tulang yang mengerikan sekali di tangannya. Jadi kalau dia melukis itu sakit sekali. Tapi lukisannya itu gaya natural yang sangat indah sekali. Jadi orang biasa berkata, wih indah sekali. Gayanya natural, tapi tangannya itu rematik tulang. Sakitnya luar biasa. Tapi dia terus lukis. Dia terus lukis. Dan hasilnya luar biasa. Dia terus lukis. Beberapa sahabatnya lihat betapa penderitaan yang dia harus lewati ketika dia melukis. Dan mereka nggak tahan tanya kepada artis itu. Kenapa kamu tetap melukis? Sementara setiap kali kamu kerja, kamu harus tahan kesakitan luar biasa. Kamu menderita seperti itu. Anda tahu jawabannya? Dasar seniman, saudara. Jawabnya pun nyanyi. Dia berkata, the pain will pass. Kesakitan ini akan hilang. But the beauty remains. Tapi keindahannya tetap akan ada. Dia mau berkata, aku akan terus menghasilkan. Karena si sakit ini dan penyakitnya satu kali akan mati dan hilang. Tapi hasilku, keindahan yang dihasilkan akan tetap tinggal selama-lamanya. Nangkep saudara, orang yang punya visi, dia akan berani bayar harganya. Nah, saya beri contoh dalam Alkitab. Bagaimana orang yang sudah punya mindset itu mengalahkan realita. Coba buka Kejadian pasal 42 ayat 6 sampai 9. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak, katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Sampai di sini dulu, saudara. Enggak dikenal. Kenapa? Bukankah itu saudaranya? Kumpul sejak kecil. Enggak kenal. Sebab pada mindset mereka, pada bingkai pikiran mereka berkata, ini orang itu cuma gembala sama seperti kami. Kami jual jadi budak, lebih rendah dari kami. Tidak mungkin naik ke atas. Kata tidak mungkin itu sudah membelenggu pikiran mereka. Waktu ketemu dengan realita, dia berkata, pasti bukan dia. Gak kenal.
Nangkep saudara. Kalau Anda ini ya misalnya begini, dari kecil sudah susah terus, kerja gak pernah jadi, rezeki gak pernah ramah dengan saudara, rezeki selalu bermusuhan dengan saudara. Anda ke kiri, rezekimu ke kanan, Anda ke kanan, rezekimu ke utara, kabur, kejar-kejaran dengan rezeki, akhirnya gak pernah ketemu. Suatu hari ada orang ngasih Anda uang 1 juta, Anda berkata, bohong ini orang, nipu saya ini, godain saya, betul gak saudara? Kenapa? Karena dalam frame-mu engkau berkata, tidak mungkin aku diberkati. Oleh karena itu, bagaimana caranya orang Kristen bisa punya visi yang benar dan visi yang besar? Saya mau berkata, selain engkau harus cari Tuhan, hal yang kedua yang penting adalah Anda harus bergaul dengan orang yang beriman dan orang yang punya visi. Simple aja. Anda bergaul dengan orang sakit hati, Anda jadi orang sakit hati. Anda bergaul dengan orang sakit hati, Anda jadi orang sakit hati. Anda bergaul dengan orang minder, Anda akan jadi aneh seperti dia. Anda bergaul dengan siapa, produknya adalah dirimu, saudara. Nah, saya mau beri beberapa contoh. Saya mau tunjukkan kepada Anda soal Yusuf tadi. Yusuf, Alkitab berkata, jadi mangku bumi, raja muda. Nah, Alkitab mengatakan, oh dia bermimpi. Saya mau beritahu saudara begini. Sebetulnya yang membuat dia bisa jadi orang yang bermimpi, itu bukan langsung Tuhan semata berkata, pom kasih mimpi. Bukan, saudara. Dia bergaul, diperlakukan dengan tepat oleh ayahnya. Dari mana kita ngerti? Coba buka Kejadian pasal 37. Ayat yang pertama, kedua dan ketiga. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ayat 3, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Dalam bahasa Inggrisnya itu bukan jubah yang maha indah, tapi digunakan istilah a tunic of many colors. Suatu jubah yang warna-warni. Nangkap saudara? Nah, jubah yang banyak warnanya, many colors itu bukan jubah biasa. Sekarang banyak orang pakai pakaian yang berwarna-warni. Tapi Yusuf pakai a tunic of many colors. Dan sebetulnya jubah yang penuh dengan warna-warni itu adalah jubah yang biasanya hanya dipakai oleh para penguasa. Bukan rakyat biasa. Hanya penguasa zaman itu yang pakai jubah yang penuh dengan warna-warni. Nah, saudara lihat. Ini terjadi sebelum Yusuf terima mimpi apapun dari Tuhan. Sejak kecil, bapaknya sudah masukkan dalam mindsetnya bahwa kamu ini penguasa. Dengan pakaian yang dia pakai, dengan semua atribut yang dia miliki, dia dimasukkan tanpa sadar oleh bapaknya, dalam benaknya bahwa kamu ini penguasa. Itulah awal yang ketika Allah memberikan visi, dia berani berkata, ya, dia tangkap. Sebab dia bergaul dengan orang yang tepat dan dia diperlakukan dengan tepat oleh ayahnya sendiri. Nah, lihat apa yang kemudian terjadi pada ayat yang keempat. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ayat yang berikutnya, pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kuimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu, sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Pada saudara-saudaranya katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku.
Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi, perhatikan saudara, ayahnya menyimpan hal itu dalam apa? Hatinya. Sebab bapaknya tahu, oh ini produkku sendiri. Dari kecil, dari umur 17 tahun, kasih jubah penguasa. Jadi kemana-mana pergi, itu sudah mentalnya itu mental penguasa. Ditaruh dalam pikirannya, ditaruh dalam hatinya. Kamu berkuasa, kamu penguasa. Oke? Dengan begitu, ketika Allah beri dia mimpi besar, dia berkata, ya terjadi. Bapakku tunduk padaku, ya terjadi. Kenyataannya gimana saudara? Jadi kan? Jadi kan? Terus dijual kan? Sebagai budak. Jadi budak pun diangkat lagi. Jadi komandan para budak. Dia nggak bisa ditaruh di bawah, nggak bisa. Karena nature-nya sudah nature penguasa. Mau diinjek pun nanti bisa naik lagi. Susah. Nggak bisa. Nekan dia hanya sementara. Karena nature-nya penguasa. Dari remaja, sudah berkata, penguasa. Dapat mimpi dari Allah, penguasa. Jadi budak, komandan para budak. Ditekan lagi, masukin penjara, komandan para nabi. Susah. Jadi kan kumpulkan sama gembel, komandan para gembel. Komandan itu terus, gak bisa enggak saudara. Wakil gak pernah, mesti komandan. Ini orang, nature-nya sampai ke sumsumnya, memang nature-nya mimpin. Begitu waktunya muncul, dia naik, naik dengan enak sekali. Nah, ini habitat saya. Jadi kursi pemerintahan itu habitatnya. Taruh di tempat paling buruk sekalipun, jadi yang terbaik dari semua yang buruk, saudara. Dia nggak bisa meninggalkan nature-nya. Sebab bapaknya sudah tanamkan itu sejak masa mudanya. Anda bergaul dengan orang gagal, Anda akan jadi gagal. Anda bergaul dengan orang benar, Anda jadi benar. Anda bergaul orang bijaksana, jadi bijaksana. Mau bergaul dengan siapa? Alright. Amsal pasal 22. Orang bergaul itu orang akan belajar kok saudara. Percaya? Kalau Anda bergaul, itu sebetulnya Anda belajar. Terutama kalau Anda bergaul dengan orang yang Anda anggap dalam beberapa skill lebih dari saudara, Anda itu sedang belajar. Saya bergaul dengan semua orang, saya juga belajar. Bukan ditiru, tapi kadang-kadang saya mempelajari perilaku orang itu aneh-aneh. Orang yang begini, yang begini, yang begini. Dan seringkali Tuhan itu menunjukkan, tuh lihat belakangnya kayak begini. Tuh, kok tampilnya begini Tuhan? Lah ya ini manusia itu kayak begini. Ngomongnya begini tapi arahnya nembak dari belakang. Gitu. Kadang-kadang ada geli sendiri lihat berbagai macam model manusia. Oke? Nah, lihat dulu Amsal pasal 22. Ayat 24 dan ayat yang ke-25. Janganlah berteman dengan orang yang apa? Lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang apa? Pemarah. Supaya engkau jangan menjadi apa? Biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Dalam bahasa Inggris dikatakan, lest you learn his ways. Jangan sampai engkau nanti belajar jalan-jalannya. Jadi ngamuan. Anda bergaul dengan siapapun, Anda belajar. Anda mempelajari jalan orang. Sadar gak sadar, ditiru. Amen. Saudara, saya mau ngomong apa adanya lah. Anda kan tiap minggu datang ke sini gitu ya. Anda dengerin saya khotbah. Tidak ada maksud saudara untuk niru cara saya khotbah. Nanti mungkin kapan-kapan saudara diundang khotbah sama orang lain, tiba-tiba Anda cara mau khotbah seperti saya khotbah, saudara. Karena Anda bergaul sih. Saya mempengaruhi saudara tanpa sadar. Soal urapan urusan lain, soal pewahyuan urusan lain, tapi stylemu, caramu akan sama. Sekian tahun lalu, tidak banyak orang punya dasi bagus di sini. Saya ajari saudara pakai dasi bagus. Karena saya lihat dasinya bagus-bagus sekarang. Kenapa? Karena Anda belajar sesuatu. Ini kok kelihatan bagus. Tadinya cuma kaosan. Tulisan dari Jogja itu. Ojo menteleng apa-apa begitu kan. Yang begitu-begitu.
Yang dipakai begitu-begitu. Kalau saya pakai begitu-begitu, semua nanti kaosnya begitu-begitu. Pentelang-pentelang semua. Anda belajar. Bergaul itu membuat saudara belajar. Amen. Jadi kalau Anda bergaul dengan orang pemarah, Anda akan belajar caranya untuk ngamuk-ngamuk seperti apa. Anda belajar bergaul sama orang, curiga sama orang, Anda akan belajar, diajari dengan yang negatif itu lebih cepat nularnya dari yang baik. Kabar jelek lebih cepat tersiarnya dari kabar baik. Percaya enggak? Kabar baik tersiar terhambat. Kenapa? Karena orang iri. Oh gitu ya, diam. Kabar jelek tangkap, orang seneng kan? Rasain tuh, sebarkan, cepet makanya. Itu masalahnya. Anda bergaul dengan orang yang suka jelekin orang, Anda akan jadi orang yang begitu. Nah hati-hati, jangan tempatkan dirimu pada lingkungan orang-orang begitu. Karena kalau lingkungan begitu, wih, gerombolan si berat. Dalam komik Donald Bebek, saudara. Ya, isinya begitu aja. Kumpulan, Anda tergantung kumpulanmu sebetulnya. Karena cara kita berkumpul dengan orang itu akan belajar dari orang itu. Yusuf beruntung punya bapak kayak Yakub, kasih jubah penguasa. Sejak muda dia tahu, aku ini penguasa. Sampai masuk ke nature-nya. Begitu Allah beri visi, dia tangkap betul. Yang lain semua protes, ngamuk-ngamuk, bapaknya tidak. Dia ingat, ini sebetulnya adalah apa yang aku kerjakan sendiri. Bukankah semuanya tunduk kepada Yusuf? Sudah kita baca tadi. Oke? Lihat lagi Amsal pasal yang ke-13. Ayat yang ke-20. 2-3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Malang. Kalau Anda bergaul dengan orang bijak, Anda akan jadi bijak. Anda bergaul dengan orang bebal, Anda jadi malang. Jadi kita ini tergantung pergaulannya. Anda bergaul dengan orang beriman, bahasa iman. Mungkin tahap-tahap awal Anda akan dianggap orang sombong, ini orang ini ngomongnya besar. Tapi lama-lama Anda akan dikenal sebagai orang yang beriman. Kalau Anda bergaul dengan mereka, Anda tahu iman itu apa, Anda tahu itu costly, itu mahal sekali, Anda mulai bayar harganya. Orang akan kenal sebagai orang yang beriman. Dan itu merupakan anugerah Tuhan buat kita. Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang ke-4, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Nah, kita mengajarkan yang bagus sekali. Dia berkata, meditate on these things. Engkau meditasi akan hal-hal ini. Ingat, meditasi itu artinya seperti seekor sapi yang memamah biak. Jadi kalau sapi itu makan rumput, saudara, dia makan, dia kunyah sekali, dia telan. Setelah perutnya penuh, apa yang dia buat? Dia muntahin lagi. Terus dia kunyah lagi. Dia telan lagi. Nanti bagian yang belum dimuntahin, dia keluarin. Dia kunyah lagi. Dia telan lagi. Itu dimeditate. Jadi semua yang positif itu direnungkan terus. Ya ini dia. Nah, dari mana mereka bisa ngerti itu? Ayat berikutnya, ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, sebetulnya nggak ada kata dan. Tapi langsung dengan kalimat, the things which you learn. Hal-hal yang sudah kamu pelajari. Karena itu nyambung sebetulnya. Nah, hal-hal apa itu? Yaitu yang baik, yang sedap didengar, yang suci, yang adil, yang mulia, semuanya itu. Yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima. Yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat padaku, kata Paulus. Nah, Paulus kalau hidup dengan orang, dia belajar mempraktekkan ayat yang ke-8. Semua yang manis, tapi dengar, semua yang baik, kebajikan, semua yang mulia, semuanya itu, ternyata itu dipelajari, didengar, diterima, dilihat, dan dia berkata, lakukanlah itu, baru kemudian kita apa? Melakukannya. Jadi kalau Anda mau positif, Anda harus belajar bergaul dengan orang yang positif. Anda mau beriman, hiduplah dengan orang yang beriman. Kalau Anda mau merdeka, bergaulah dengan orang yang merdeka, bukan orang yang terikat. Amen, saudara.
Sebab kalau tidak, Anda akan bangun tembok dalam dirimu. Dan kita punya broken self-image. Tapi kalau kita bergaul dengan orang merdeka, Anda kan merdeka. Oh, merdeka sekali sudah, merdeka. Teruskan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai kamu. Jadi harus belajar, itu proses belajar. Itu bagian dari proses belajar. Bergaul semacam itu, bagian dari proses belajar. Saya mau beritahu demi nama Tuhan Yesus. Saya berkata ada beberapa orang yang selama ini tidak bisa memutuskan pergaulannya dengan orang dunia. Nah, saya tidak berkata bahwa Anda tidak boleh kenal dengan orang dunia. Oh ya, Anda harus punya akses kepada orang dunia untuk Anda bisa bawa mereka kepada terang Tuhan. Tapi bukan dalam pengertian pergaulan begitu rupa sampai unsur saling mempengaruhi masuk. Anda bisa bergaul sebatas Anda bisa mempengaruhi dia. Begitu dia mulai masukkan pengaruhnya pada kita, Anda tahu harus berhenti. Kita itu cuma dua pilihan, mempengaruhi atau dipengaruhi. Kalau Anda mempengaruhi orang, bergaulah sebanyak mungkin orang dan pengaruhi mereka dengan yang baik. Tapi kalau sampai membuat Anda dipengaruhi, input dunia masuk, berhenti saudara. Karena sudah bukan bagianmu lagi. Nangkep saudara. Dalam kekristenan, hal yang sama terjadi. Tidak semua orang yang mengaku Kristen pun positif. Ada banyak Kristen-Kristen yang negatif. Minder, rendah dirinya kuat. Dan kalau begitu repot saudara. Bergaul dengan orang yang rohani, Anda akan rohani. Dengan orang yang bijaksana, Anda akan jadi bijaksana. A wise man looks ahead. Orang yang bijaksana menatap ke depan. Saya tanya, Bapak punya impian? Oh ya, saya punya impian. Spesifik, sangat spesifik. Saya tahu. Apa yang Tuhan mau buat pada gereja ini. Apa yang akan dikerjakan dalam sekian tahun mendatang. Saya punya impian. Anda tembak saya tengah malam pun sambil ngigau, saya bisa ceritakan kepada saudara impian saya. One day ini akan terjadi. Sangat spesifik. Membuat orang jadi bergetar. Iblis tidak bisa tidur, saudara. Restless. Amen. Dan saya percaya ini dari Tuhan. Saya percaya dari Tuhan. Tuhan mau bawa kita adalah next level. Bergerak lagi, lebih lagi. Dengan demikian Anda bisa melihat perkara-perkara besar di depan kita yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Saya berdoa terus Anda teruskan lanjutkan hal yang baik yang sudah Anda nikmati. Ingat, kalau sudah masuk dalam pikiran kita, jadi frame kita, jadi mindset kita, itu lebih kuat dari realita. Kalau kita tidak masukkan semua yang benar dari Tuhan, semua yang apa Alkitab katakan tentang kita, dan apa yang Tuhan katakan hari depan kita, Anda akan punya mindset yang keliru. Sekali ini nggak bisa dibongkar, saudara. Itu akan membuat kita selamanya menderita. Berat sekali. Orang lebih gampang nunjuk orang. Kamu begini, kamu begini, kamu ini begini, kamu begini. Kenapa? Itu sudah di mindsetnya. Self-righteousness. Mindset. Tapi seringkali juga orang nunjuk orang lain. Karena dia takut ditunjuk orang. Dia buat benteng dalam hidupnya. Lihat betapa banyak hidup yang rusak sebetulnya. Tanpa disadari. Mungkin dia gak berzina, gak ngapa-ngapain. Tapi dia punya broken self-image. Dan biarkan itu diberesi oleh Tuhan. Begitu diberesi, Anda jadi orang merdeka. Nikmat. Jadi orang merdeka itu nikmatnya luar biasa. Anda gak pernah takut, minder dengan siapapun. Enggak. Anda bahkan bisa melihat, ke depannya aku tahu. Ini aku tahu, ini aku tahu, ini aku tahu, ini aku tahu. Akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Anda bisa ngobrol berjam-jam dengan saya tentang vision. Impian. Kalau masalah ke Pak Ardian, ke Pak Yos. Anda mau bicara soal mimpi, dream, come. Kita bisa ngobrol berjam-jam. Saya sugui Anda Aquaria. Itu harus masuk jadi bagian terintegrasi dalam kehidupan kita. Kita berkata, aku mau ini bisa, Tuhan bisa. Lihat, hidup itu akan exciting sekali. Anda lihat, habis ini buat begini, habis ini begini Tuhan, habis ini begini Tuhan. Dibukain banyak hal. Anda akan lihat, luar biasa. Luar biasa. Hari ini yang terus terngiang di telinga saya.
bergema di hati saya. Bagaimana bisa touch the world? Satu session, 2 session lagi, saudara. Touch the world. Bisa, 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 bisa. Saya yakin bisa. Aduh Pak, saya nggak ada potongan, jahitan adalah minimal. Amen. Nggak ada potong, dijahit dulu nggak apa-apa lah. Ntar potongannya belakangan. Nggak apa-apa. Bisa, bisa. Ya, I have a dream. Saya punya impian. Saya punya impian. Anda juga punya impian. Tapi kalau Anda berkata, ini orang ini bocah lah, ini. Anda begitu, belum sudah begitu. Anda nggak pernah berani ngomong dengan siapapun. Tapi kalau Anda tahu siapa engkau di depan Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan tentang dirimu dan apa yang Tuhan lihat dalam diri saudara, kita punya keberanian ilahi loh saudara. Bisa. Amen. Bisa. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena kesanggupan ilahi dalam diri kita. Nah, saya mau beritahu saudara begini. Ada banyak orang, ya, selalu memikirkan, wah nanti apanya, yang dia pikirin soal materinya, soal fasilitasnya, soal apa. Saya selalu berkata begini, pakaian saya ini mengikuti badan saya. Anggap saudara, pakaian saya ini mengikuti badan saya. Badan saya tidak pernah mengikuti pakaian saya. Kalau badan saya mengikuti pakaian saya akan pakai baju ukurannya Yus. Karena dulu saya seperti itu, sekecil dia. Tapi kalau saya pakai bajunya dia hari ini, saudara, itu orang berkata, Bapak ini pendeta atau pemain ketoprak? Pakaian saya ini ngikuti yang di dalamnya. Rohmu makin kuat, makin besar. Di luarmu ini orang nggak bisa nahan, mesti makin besar. Ya. Dulu Anda tidur di box bayi kan, di rumah sakit sekian lah. Lucu dikasih kempong begitu. Ketika kau tambah besar, orang tua nggak akan berkata gini, sayang kalau dibuang, tidur di sini ya nang. Nggak akan. Dia akan berkata, gua buang yang lama ini, gua ganti baru. Karena yang di luar ini ngikuti yang di dalam, saudara. Dalammu makin kuat, fisikmu makin besar, imanmu makin solid di depan Tuhan, engkau makin kuat. Ini akan ngikuti kok. Dengan sendirinya. Enggak usah minta-minta, dia beri. Percaya nggak, saudara? Dulu ketika kita beli gedung ini, saudara, saya masuk dari situ. Gede ya. Kapan penuhnya? Hari ini beberapa teman mulai mikir, kita cari tempat pindah katanya. Mau kemana saya bilang? Ya, ini kan susah nih. Tapi belum tentu juga lah saya. Ya ntarlah saya mimpi lagi. Bukankah kita punya Allah yang maha besar? Kita berkata, dia berkata, bumi itu tumpuan kakiku. Dengar baik-baik saudara, kau tidak usah ribut dengan yang di luar. Yang di luar ini mengikuti yang di dalam. Di dalammu beres, makin kuat, makin dewasa, makin besar. Luarmu akan ngikuti. Pasti akan ngikuti. Tidak masalah dengan itu. Selama engkau cari Tuhan dengan segenap hati, bergaul dengan orang benar, visimu akan benar, arahmu benar, yang kau lihat benar, semuanya akan luar biasa. Saya berdoa, firman Tuhan ini bisa masuk dalam roh kita. Saya katakan saya masih belum puas dengan apa yang terjadi. Tapi dalam roh saya nggak bisa menyangkali bahwa ada tarikan Tuhan begitu kuat untuk bergerak di India, lebih kuat lagi di waktu-waktu mendatang. Saya melihat dari waktu ke waktu banyak hamba-hamba Tuhan yang juga diarahkan Tuhan ke India. Saya tahu negara ini sedang dalam masa akan mengalami lawatan Tuhan. 1 miliar lebih penduduknya. Sepanjang Anda memandang, Anda lihat manusia. Tapi ada pengalaman menarik sekali saya mau ceritakan kepada saudara. Istri dari pendeta yang kita bantu untuk merintis gereja di Kalakuta, mereka baru menikah dan sedang hamil 3 bulan ya. Saya memperhatikan ada hal yang aneh, saudara. Di bagian kepala sini ya, di belahan rambut itu ada
tanda merah itu. Tadinya saya pikir itu berkaitan dengan agama mereka, agama tradisi mereka. Menurut saya nggak tahu ya, mungkin dulu-dulunya begitu, saya nggak jelas. Tapi kami ini curious sekali, ingin tahu apa sebetulnya tanda itu. Karena kalau masih berkaitan dengan pemujaan tertentu, waduh, kita akan sangat sedih sekali. Tapi kemudian dijelaskan bahwa ini tradisi yang punya makna, simbol atau tanda. Kalau kita ya, orang biasa, kita yang sudah pakai mengadaptasi budaya barat, kalau Anda sudah menikah, tandanya apa? Ada cincin, ya. Ya, orang Indonesia, orang Belanda kalau menikah, tangan yang mana? Kanan yang diberi cincin. Kalau masih tunangan, yang sebelah kiri. Kalau Anda ke Amerika, di Amerika Utara, sebaliknya. Anda nikah, cincinnya di sebelah kiri. Itu kebalikannya. Nah, di India, kalau seorang perempuan sudah menikah, di bagian belahan rambut itu diberi tanda merah. Tanda dia sudah menikah. Ada orang laki-laki yang sudah memiliki saya. Simbolnya begitu. Belakangan saya mengerti bahwa perlakuan laki-laki terhadap wanita itu di sana sangat-sangat diskriminatif. Kalau laki perempuan di sini kalau mau ngelamar, yang laki kan mesti ribut tuh, beli apa mas kawin ya, cari berlian, nggak ada berlian ya sirkon, nggak ada sirkon beling, nggak tahu pokoknya dibuat begitu rupa sampai menarik sekali, diberi berbagai macam biasa. Di sana kalau ada laki perempuan mau nikah, yang bayar mas kawinnya itu yang perempuan, saudara. Dan seringkali yang laki jual mahal, siapa yang berani bayar saya lebih mahal? Nah, sampai begitu rupa sehingga banyak perempuan dilecehkan oleh laki-laki. Tapi kalau ada wanita sudah ada tandanya itu. Kalau laki-laki melecehkan perempuan itu, dia berhadapan dengan hukum. Kalau nggak ada, itu sebetulnya hukumnya lemah sekali buat wanita. Saya teringat akan apa yang Yesus berikan buat kita. Mungkin nggak ada kaitan dengan itu. Kita nggak pakai tanda merah, saudara. Kita pakai darah Yesus dalam kehidupan kita. Amen. Dan itu tanda berkata, ini milik Yesus. Jangan ada tangan lain yang bisa menjamahnya. Saya berdoa, firman Tuhan ini bisa masuk dalam roh kita. Mari angkat tangan sama-sama. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tanamkan Tuhan sesuatu yang ilahi pada pikiran kami hari ini. Hancurkan semua yang bukan dari Allah. Semua frame, semua cara berpikir yang kerdil, patahkan, hancurkan semua. Ganti dengan frame yang baru. Frame yang fleksibel dengan Tuhan. Frame yang tidak mati, frame yang bisa berkembang, frame yang bisa bergerak, frame yang bisa melebar, meluas, memanjang. Dalam nama Yesus, beri frame yang fleksibel, yang bergerak sesuai dengan kadar iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu kalau manusia batinnya kami makin kuat, makin besar, yang di luar akan mengikuti Tuhan. Dan kami tahu kami tidak usah khawatir dengan semua yang orang katakan fasilitas, uang, semuanya. Kami tahu akan mengikuti dengan sendirinya, akan mengikuti. Karena Engkau berkata kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidup kami. Dan kami tahu Engkau memberikannya lebih dari cukup, lebih dari cukup, lebih dari cukup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan sembah Engkau dengan harta kami. Dan kami lakukan dalam ketaatan. Kau berbicara kepada kami berapa yang harus kami persembahkan. Kami lakukan dengan sukacita yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen.